Nah, teman-teman Ya, mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan sosok Pak Paraita ini, karena memang Pak Paraita ini juga sudah cukup lama di pasar modal ya. Kurang lebih 17 atau 18 tahun ya Pak ya, Pak Paraita ya, sudah ya, gituan lah. berkecimpung di pasar modal ya. Dan sekilas tentang Pak Paraita, beliau ini adalah seorang value investor nih teman-teman, dan juga sekaligus founder dari investasi jalanan. Nah, Pak Paraita, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin bisa diceritakan Pak sekilas apa namanya terkait latar belakang Bapak dan juga mungkin pengalaman Pak Parita di pasar saham seperti apa Pak? Silahkan Pak Parita. Oke, terima kasih Mas Marta. Selamat sore semuanya ya teman-teman. Terima kasih yang udah gabung di sini. Mungkin kenalkan, mungkin nama saya Paraita. Ya seperti udah dikenalkan tadi sama Mas Marta. Saya investor biasa lah, investor retail. Ya, jadi mulai dari tahun berapa ya? 2004 saya mulai gitu ya. Dan itu ya sampai sekarang masih jadi investor biasa aja gitu. Cuman kebetulan suka sharing. Dan kebetulan memang ngelola ini apa akun Instagram itu investasi jalanan ya buat sarana sharing lah ke teman-teman ini di sini. Mungkin ada yang masih baru, mungkin pengen lebih paham tentang pasar modal. Dan kebetulan senang sekali bisa di sini ya diundang oleh Bridge ya di sini Mas Marta. Jadi bisa Oh, sharing lebih banyak lagi. iya iya wah luar biasa ya Pak Parita ya. Uh, Sebenarnya kita penasaran nih Pak sebagai investor, strategi value investing menurut Bapak itu seperti apa sih Pak? Apakah kita perlu melakukan analisa fundamental yang lebih dalam seperti melakukan top down analysis atau mungkin bottom up analysis atau seperti apa Pak? Iya, sebenarnya pada dasarnya ya value investing itu kan kita beli saham itu yang nilainya di atas harga wajarnya. Nilainya di atas harganya sekarang. Nah, pada ya kalau untuk analisis ya pasti harus melakukan lah ya. Jadi kita memang mau nggak mau ya harus tahu kita mau kalau beli saham tuh sahamnya itu isinya apa sih, bisnisnya apa sih, dia untung atau enggak sih, dia bisa ke depannya potensinya bagus atau enggak, risikonya besar enggak ya di bisnisnya. Ya kita harus paham itu. Yang penting kita harus paham yang kita beli. Kalau untuk value investing sendiri, kalau buat definisi saya namanya value itu enggak mesti dia harus murah sekali. Kalau saya sih lebih karena aspek growth-nya, pertumbuhannya juga saya perhitungkan sebagai value. Ya kira-kira seperti itulah, Mas Mata. Oke, jadi aspek growth-nya ya Pak ya, atau value-nya ya yang Iya. dilihat oleh Bapak ya. Nah, kira-kira Mm-mm. mungkin terkait tadi ya apa value investing Pak, boleh di-spill nggak Pak? Kira-kira Pak Paretin biasanya pakai rasio-rasio atau valuasi fundamental apa nih Pak yang sering dipakai untuk pemilihan saham untuk investasi Pak? Uh, Kalau rasio itu memang ada yang umum saya pakai, ada yang sangat spesifik untuk industri tertentu atau sektor tertentu ya. Perusahaan itu kan beda-beda bisa ya. Mm-mm. Kalau yang umum yang memang sebagai tolak ukurnya kita itu kalau kita lihat nih perusahaannya menguntungkan atau enggak kan kita lihat dari ROI-nya, return on equity gitu ya. Karena itu tingkat pengembalian modal gitu. Terus kemudian ya kalau profit margin kan memang tergantung industri ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya kita lihat kewajarannya lah. Dan kemudian yang jelas ya jangan lupa resikonya gimana. Ya artinya utangnya itu cukup terkendali atau enggak oleh perusahaan. Dan itu memang salah satu itu yang paling sering saya pakai sama cash flow. Yang jelas cash flow. Saya pasti lihat dari operating cash flow sama free cash flow-nya. Pasti saya lihat gitu. Oke, jadi Pak Parita lebih melihat ROI-nya dan juga mungkin DER-nya ya Pak ya, debt equity ratio-nya Ya, ya, apakah ya. cukup wajar untuk kita lakukan investasi gitu ya, Hmm, dan hmm, juga apakah ROI-nya ini selalu tumbuh gitu ya Pak ya. Jadi mungkin ya, Pak Parita melihat value investing ini mungkin dari sisi kualitatif atau mungkin kuantitatif nih Pak ya, dua-duanya. Tapi dua-duanya yang ya. pasti saya mulai dari kualitatif. Kualitatif. Oke. Sorry gini. Saya prosesnya biasanya anu ya, kan itu kan banyak ya. Sekarang ada 800 gitu ya. Capek itu kalau idealnya sih kita lihat satu-satu gitu. Cuman pada prakteknya memang nggak gampang karena memakan waktu sekali. Jadi biasanya saya screening sederhana dulu.
pakai rasio mungkin yang ya simpel lah gitu ya, nggak terlalu ketat gitu. Ya mungkin kira-kira ketemu 100 atau mungkin 200 gitu ya, udah berkurang. Ya saya mulai dari situ. Yang pasti kualitatifnya. Artinya dia memang kalau kita lihat in reality itu bisnisnya bagus atau enggak sih gitu. Kalau dia bilang katakanlah mungkin ya kita baca laporan keuangan gitu ya, tapi terus kemudian kita lihat di lapangan, kira-kira menggambarkan enggak sih gitu kenyataan di lapangan sama di laporan keuangan. Kan bisa aja ya satu perusahaan itu misalkan dia servisnya bagus gitu ya, kita lihat memang produknya bagus. Tapi dia di laporan keuangan itu dia tercermin nggak bagusnya? Ya bisa aja mungkin revenue-nya bagus gitu ya, penjualannya bagus. Tapi kan dia bisa mengendalikan biayanya atau enggak. Nah itu kan persoalan lain lagi. Tapi yang pasti saya lihat dulu prospeknya juga harus cek langsung di lapangan juga, sebisa mungkin. Kalau bisa, kalau bisa. Oke. Berarti jadi Pak Parita melihat dari sisi kualitatif dulu ya, bagaimana model bisnis itu bekerja ya Pak ya. Lalu mungkin manajemennya bagaimana gitu ya, baru masuk kepada cash flow ya, dan juga kinerja keuangan perusahaan tersebut ya Pak ya. Iya, kira-kira. Nah mungkin gitu. Ya, nah mungkin berkaitan dengan gaya investing value dari Pak Parita nih ya, seiring mungkin dengan adanya fenomena-fenomena yang muncul di pasar saham seperti mungkin January effect ya, yang sedang lagi hot saat ini, sell in May and go away ya Pak ya. Nah bagaimana sih Pak pandangan Pak Parita, dan apakah hal ini tentu mempengaruhi gaya atau strategi investasi Pak Parita saat ini Pak? Oke gini ya. Kalau sell in May itu kan, kalau kita lihat dari awalnya dulu ya, kenapa sih itu kan dari Amerika Serikat ya, memang katanya saya sendiri juga nggak tahu, cuman katanya kalau trader kalau di sana kalau musim panas itu mereka liburan, jadi cenderung untuk mungkin jual sahamnya, mungkin simpan di reksadana atau instrumen atau obligasi yang risikonya lebih rendah lah katakanlah. Jadinya mungkin jadi ada anggapan bahwa selama kurun waktu dari Mei sampai Oktober itu return-nya lebih rendah daripada November sampai April. Anggapannya itu. Nah kalau di Indonesia saya nggak ngerti. Itu yang memang saya kemarin sempat lihat datanya sih ya. Jadi memang kalau di Indonesia memang kalau kita lihat kemarin ambil data sekitar 30 tahun ya. Tahun 90-an, 91 ya sampai 2022. Itu memang cenderung return untuk bulan Mei sampai Oktober itu lebih rendah dibandingkan bulan-bulan yang periode 6 bulan setelahnya ya. Setelah, ya berarti November sampai April. Tapi yang menarik adalah bahwa meskipun lebih rendah tapi masih positif secara rata-rata. Itu. Ini kita nggak ngomong cuma Mei-nya kan, artinya Mei sampai Oktober ya. Oktober ya. Kalau saya lihatnya itu, jadi terus kalau kita lihat chance-nya ya, kalau kita lihat ya, aku sambil lihat laptopnya, soalnya di sini nggak bisa. Aku sambil lihat ya, jadi biar ada datanya kalau kita ngomong. Itu selama 33 tahun itu, 19 kali itu naik. 19 kali naik, dan berarti kan 14 kali turun. Artinya kalau gini lah, kalau kita memang mau strateginya kan kadang-kadang orang bilang oke, sell in May gitu kan, ya probability-nya itu ya hampir 60% naik gitu. Terus agak 60% naik, 40% turun. Artinya ya saya mikir dengan rata-rata yang masih positif ya in average, terus kemudian kita 19 kali 57% bakal naik gitu probabilitanya. Ya kalau kita jual sebenarnya ya nggak tahu untungnya apa ya buat saya. Kalau saya sih ya, karena saya bukan trader, saya nggak tahu. Kalau mungkin dari sudut pandangnya teman-teman kalau trader ya mungkin beda ya. Tapi kalau saya kan mungkin long term. Nah, namun karena kalau kita lihat faktanya seperti itu, kalau saya sebagai investor juga sih, yang jelas kalau memang seandainya turun, seandainya memang benar karena memang ada orang yang jual sahamnya sementara gitu, dan artinya itu kan bukan alasan fundamental sebenarnya, kan sentimen atau bukan sentimen, apa ya istilahnya ya kebiasaan lah gitu ya, orang menjual kebiasaan gitu ya, sehingga harga sahamnya mungkin turun. Ya itu kan sebenarnya kan kesempatan kalau buat investor.
Artinya kan saham itu kan kalau bagus dia, kalau turunnya gara-gara cuman karena itu kan sebenarnya kan wah peluang banget ini kita bisa beli harga lebih murah gitu kan. Makanya saya mungkin mungkin selalu bilang gitu ya ke teman-teman, biasanya jangan lupa sediakan cash lah di portofolio kita gitu ya, di RDN kita. Ya kalau antisipasi hal-hal seperti itu tuh, kesempatan-kesempatan kayak gitu itu kan lumayan, kalau ada yang datang kita bisa nambah gitu dalam di portfolio kayak gitu. Kalau investor seperti itu. Kira-kira Ya, gitu, Mas Mata. ya mungkin emang fenomena sell in and go ini terjadi ya Pak di market, baik itu di Amerika Mm-mm, Serikat maupun di betul. market kita selalu berulang. Namun kalau kita Mm-mm, tarik panjang ya sepanjang 33 tahun, ternyata market di bulan Mei itu cenderung positif gitu ya iya. sebenarnya dari periode Mm-mm, Mei sampai Oktober gitu ya. Dan walaupun mm-mm, memang walaupun cenderung positif ya, dia lebih rendah ya daripada bulan yang lainnya, namun bukan berarti itu jadi kekhawatiran buat kita untuk masuk ke pasar modal ya Pak ya. Justru itu momentum mm. kita untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah gitu ya Pak, kira-kira ya Pak ya. Iya. Dan Tapi justru mungkin saya mau nambahin dikit ya, Mas boleh Marta. Pak. Yang Iya. itu kan 30, data 33 tahun. Ada Mm-mm. kemungkinan kan itu datanya mungkin udah terlalu lama, ada yang nggak relevan gitu ya, yang tahun Iya. 90-an gitu ya. Mm-mm. Yang kedua, kalau kita lihat data 5 tahunan, kenapa Iya. kita bisa lihat data 5 tahun? Pertama, dia lebih update Mm-mm. gitu ya, untuk behaviornya dari investor. Yang kedua, kita itu selama 33 tahun tuh ketemu beberapa kali krisis. Tahun 98, Krismon. Ketemu sama krisis global tahun 2008, dan kebetulan itu terjadinya di kurun waktu Mm-mm. Mei sampai November, Iya. peaknya waktu Lehman Brothers bangkrut itu ya, Iya. 2008. Kecuali yang Mm-mm. 2020 mungkin agak beda. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat data 5 tahun terakhir tuh polanya sangat berbeda dengan 30 tahun terakhir. 5 tahun terakhir berbeda dengan 33 tahun terakhir. Aku bacain aja ya kira-kira Mm-mm. ya. Kalau kita lihat ya, hmm, kalau kita lihat 33 tahun terakhir, return selama Mei sama Oktober dibandingkan kombinasi 6 bulan lainnya, ya jadi ada 12 kombinasi itu, dia nomor 2 paling rendah. Mm-mm. Terendah kedua, Mei sampai Oktober, 2,2%. Paling tinggi itu kalau kita lihat di sini selama Desember sampai Mei itu 12%. Nah, cuman itu tetap positif, artinya kan itu tetap positif. Itu 33 tahun. Gimana kalau data yang 5 tahun? Yang menarik, kalau di 5 tahun itu justru dia periode Mei sampai Oktober itu udah bergerak ke tengah-tengah, nggak paling rendah lagi. Itu Iya. Iya. menarik. Dan yang menarik lagi, kalau kita bandingkan Mei sampai Oktober dan dari November sampai April, Mm-mm. selama 5 tahun terakhir, average-nya rata-rata sama 2,1%. Oke. Trennya berubah atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi itu Mm-mm. jelas ada perubahan. Kalau ngomong secara data ya memang ada perubahan. Saya nggak ngerti signifikansi kalau secara ilmiah, ya mungkin ada perlu pembuktian lain. Tapi sekilas datanya kok 5 tahun terakhir itu average sama gitu loh, nggak ada bedanya. Mm-mm. Kebetulan memang ya tahun ini kita lihat memang lumayan dalam ya. Mm-mm. Per hari ini saya cek 2,6% tadi saya lihat Ya. turun Mm-mm. per hari ini. Mm-mm. Month to date itu Ya. 2,6%. Ya memang bulan Mei-nya. Tapi kita kan nggak tahu sampai Oktober nanti gimana gitu. Tapi kalau kita Mm-mm. lihat 5 tahun terakhir, ya itu. Cuman saya kan memang nggak terlalu suka nebak-nebak sebenarnya ya. Artinya ya balik lagi aja. Mau marketnya naik atau turun, belum tentu saham kita juga naik atau turun. Iya. Belum Betul, tentu betul. juga gitu loh. Mm-mm. Ya kan? Bisa aja Mm-mm. kita, oh seneng ya skill bakal naik gitu. Tapi kalau saham kita jalan di tempat atau turun ya sama juga gitu loh. Percuma. Yang penting portofolio kita naik atau turun. Itu yang lebih penting Iya, iya. lagi. Artinya Iya, kan iya. kita harus cari saham yang bagus gitu ya, menurut Iya. kriteria kita gitu ya. Memang yang itu yang oke gitu ya. Sehingga kalau marketnya naik ya bisa ikut naik. Kalau turun ya moga-moga turunnya nggak sedalam market. Kan itu harapannya, buat kalau kita bisa ngelola resiko kan, harapannya bisa seperti itu portofolinya. Kira-kira gitu, Mas. Iya, iya, iya. Ya berarti yang penting adalah isi portofolio kita ya, mau itu market lagi bullish maupun bearish gitu ya, kita maintain resiko portofolio kita agar tidak Ya, terlalu dalam ya Pak jika iya, market cenderung iya, volatile betul. begitu ya Pak ya. Oke, Iya. oke, terima kasih Pak Parita jawabannya. Mungkin ini kembali lagi ke gaya trading, gaya investing Pak Parita ya, investing value. Nah, sebagai seorang investing value, mungkin
Pak Parita akan melihat bisnis model daripada perusahaan tersebut gitu ya Pak ya. Iya. Apakah bisnis model perusahaan tersebut itu rumit atau tidak gitu ya. Ada bisnis model perusahaan yang cenderung lebih mungkin kompleks ya, atau mungkin lebih agak sedikit apa namanya tricky gitu ya Pak kira-kira ya, seperti mungkin sektor-sektor yang berkaitan dengan digital, sektor-sektor yang mungkin berkaitan dengan komoditi gitu ya, yang seiring dengan pergerakan komoditinya ini dia cenderung volatile juga gitu ya. Nah, kira-kira Pak Parita ini tertarik nggak sih dengan bisnis atau model bisnis di sektor komoditi ini Pak? Seperti kita tahu kan memang tahun 2021-2022 kan ada fenomena juga komoditi boom gitu ya. Nah itu kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Parita Pak? Oh ya, namanya komoditi cyclical ya pasti ya. Saya terus terang ada posisi juga waktu di komoditas meskipun nggak terlalu besar ya. Karena saya kan memang lihat di long term, karena kalau komoditas itu kan dia mungkin dia cuma setahun 2 tahun, tapi kita nggak bisa tahu dia sampai berapa lama, kita nggak bisa tahu, bisa pendek bisa panjang. Kalau kita lihat yang dulu 2003 sampai 2007 itu lumayan panjang. Kalau yang sekarang kalau kita lihat itu ya sejak kemarin, apalagi waktu perang Rusia Ukraina ya, yang dia langsung harganya langsung naik gitu. Terus orang pulih dari pandemi, aktivitas lagi, demand-nya tinggi sehingga harga energi naik. Yeah. Nah, kalau di portofolio saya ada di komoditas, tapi itu satu bagian saja. Saya mainnya memang lebih banyak kalau orang bilang core stocks gitu. Saya yang mungkin yang saham-saham yang long term, itu yang mungkin pertumbuhannya jangka panjang bagus gitu. Kalau komoditas itu mungkin ya sebagian, itu ada porsi sebagian. Karena saya memang target saya itu jaga risiko sebenarnya Mas. Artinya saya mungkin nggak ngejar return setinggi-tingginya gitu ya. Artinya tujuan saya maintain itu untuk maintain risiko gitu. Misalkan kemudian ada potensi yang turnaround. Nah ini masalah yang bisnis model tadi. Ya, tapi tadi ditanyain komoditas ya. Komoditas dulu lah. Dan juga digital mungkin Pak. Oh digital, oke. Kalau digital itu terus terang saya nggak sampai, itu kan tergantung core competence masing-masing ya. Artinya circle of kompetensi kita itu kompetensinya untuk di bisnis itu seberapa bagus sih, seberapa dalam gitu. Buat orang-orang yang paham mungkin itu bisa bagus. Tapi kalau yang nggak paham, bisnis yang nggak terlalu rumit pun kelihatan rumit gitu. Kalau orang yang ngerti bisnisnya, misalkan orang luar kelihatan kompleks gitu ngelihatnya, padahal tuh sebenarnya dia paham ini nanti gini-gini, dia bisa segede ini gitu, mungkin bisa paham. Ya tergantung dari kita. Tapi kalau saya yang pasti saya akan jaga saya pi dan saham saya di bisnis yang saya pahami, yang jelas. Kalau digital itu saya terus terang nggak terlalu sampai paham banget gitu ya. Artinya karena kan kalau dilihat dari valuasinya kan, apalagi yang dulu yang awal-awal ya, maksudnya kan dia kan valuasinya mungkin yang baru gitu ya, rasio-rasionya yang baru, yang GMV segala macam dipakai gitu. Dan itu memang nggak familiar dan saya masih agak susah mengaplikasikannya ke strategi investasi saya. Jadi saya ya itu nggak banyak main di situ memang akhirnya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan, karena kita lihat kalau di tahun 2000-an kan ada .com boom itu kan, pertama memang ya seperti itu kan, artinya orang ini sebenarnya .com boom pada naik nggak jelas gitu harganya itu kan ya, fundamentalnya nggak tahu gitu, tapi kemudian crash. Tapi yang bisa kita lihat setelah crash itu, .com akhirnya jaya lagi kan, akhirnya kita lihat akhirnya muncul Facebook, muncul Google yang survive, dan itu mereka menguntungkan gitu bisnisnya. Saya kira nanti mungkin yang digital sekarang itu mungkin kalau kita lihat next-nya mungkin ceritanya mungkin hampir sama seperti itu gitu ya. Cuman saya masih belum kebayang ke depannya seperti apa gitu kira-kira. Oke. Iya berarti Pak Parita lebih fokus kepada core stock ya Pak ya, yang benar-benar memang model bisnisnya diketahui oleh Pak Parita ya, dan mungkin cenderung menjauhin sektor-sektor yang sifatnya siklikal ya. Boleh mungkin bukan menjauhin saya. Sorry saya nggak menjauhi, tapi nggak menjauhi. Bisa aja soalnya situ untung banget kalau dapat di situ soalnya. Iya. Mungkin iya betul ya Pak, secara siklikal mungkin di momen-momen tertentu misalnya seiring mungkin naiknya permintaan di global ya Pak ya, seiring dengan mungkin musim dingin yang sedang muncul di sana ya, sehingga harga-harga emiten-emiten komoditas juga cenderung meningkat ya Pak ya. Iya.
Ya, Oke, kira-kira terima gitu. kasih Pak Parita.